Kami punya 4 kantor Kemenko, yang masing-masing Kemenko mempunyai 4 tower, jadi punya 16 tower gitu. Sekarang 7 Kemenko ini Pak. Iya, makanya gini sudah juga dipikirkan oleh Ibu Menteri Pan-RB nyusunnya. Mana-mana yang harus pindah, mana-mana yang belum. Jadi membuat prioritasisasi kepindahan ASN. Ya makanya mudah-mudahan tahun 2025 ini mulai pertahapan. Makanya kami mendahului ke sana untuk menyiapkan. Sambil melihat konsolidasi dengan model pemerintahan baru ini ya, yang kementeriannya tambah, Kemenko-nya tambah, yang diharapkan menjadi bekerja lebih baik. Mudah-mudahan 2028 betul-betul yang itu terjadi, yang direncanakan terjadi. Pak Basuki sendiri sebagai pribadi yang kerja sama pemerintah ganti-ganti ini presidennya 45 tahun, gimana melihat tingkat kepercayaan sekarang, keyakinan bahwa ini pasti akan terjadi 2028? Kalau yang diberikan amanah tugas kepada saya harus siapkan, itu harus selesai, dan saya sanggup untuk saya selesaikan. Itu harus menjadi tanggung jawab saya. Yang lain-lain alhamdulillah ya, nggak tahu itu tanggung jawabnya orang lain gitu. Yang mana? Yang lain-lain nggak tahu kan gitu, Bapak siapkan prasarana. Iya, itu tanggung mengenai jawab kepindahan saya. Nanti pindah sungguhan apa enggak kan urusan orang lain. Iya, itu kan nanti dipikir dengan Menpan RB, dengan Pak Menko lain. Tapi saya harus siap dengan prasarananya. Makanya kami siapkan dengan KPBU, hunian semua itu. Target untuk KPBU masih akan tambah lagi, yang dari 40,8 tadi 60,9 tadi masih tambah lagi, dan swastanya berapa ini Pak? Tadi kan baru 6,9 itu pada status Januari Februari. Iya. Yang targetnya berapa? Targetnya berapa untuk 2028? Kita akan menarik semua kita layani semua yang mau masuk. Tapi kan Fungsi punya target Pak, berapa? Ya kira-kira sekitar 60-an, 70-an. Jadi masih 10 kali ya Pak ya? Ya. 6 ini jadi 10, kalau KPBU-nya enggak tambah lagi? Saya kira masih terus. Dari 60 berapa? Mungkin menjadi 100-an. Oh, 64 jadi 100, yang 60 itu jadi 60-an. Tapi APBN-nya sudah ditentukan itu. Iya. Yang ditentukan yang fix yang KPBN-nya. APBN-nya 48,8 tadi. Jadi memasarkan IKN pada investor itu ada yang masuk KPBU, ada yang masuk swasta biasa. Iya. Apa bedanya KPBU sama swasta biasa, Pak? Kalau swasta kan dia direct investment. Ya memang untuk usaha mereka. Tapi kalau KPBU nanti akan dibayar oleh pemerintah. Jadi, APBN juga? Iya, tapi dicicil. Availability payment, apa istilahnya? IPP ya, jadi kayak IPP. Public Private Partnership. Dengan availability payment model. Itu bedanya ya? Iya. Jadi yang paling gampang sekarang kalau investor mau masuk gitu, lebih gampang di KPBU atau lebih gampang di private Pak? Kalau yang basic infrastructure biasanya mereka lebih tertarik untuk KPBU. Jalan dan sebagainya. Ya, jalan yang sudah aktif. Kalau restoran, hotel, perkantoran itu sudah dengan direct investment. Oke Pak, Smart Forest City. Forestnya saya percaya lah. Semua orang percaya kalau sana itu forest sudah. Smartnya ini gimana Pak? Upaya yang dilakukan selama ini. Ya, menjadi kota itu smart kan nol ini Pak. Kalau menjadi forest ya memang forest ditebang hati-hati gitu kan. Tapi kalau smartnya gimana? Ya semua fasilitas kita lakukan dengan layanan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi. Jadi misalnya ada smart management sistemnya, smart water management. Jadi kami mempunyai IPA 300 liter per detik
dioperasikan secara smart untuk bisa melayani masyarakat semuanya. Dan smart transportation ini goalnya nanti. Jadi smart housing juga ada. Jadi apartemen itu kita operasikan secara smart. Jadi semua kita basicnya adalah teknologi informasi. Tidak hanya misalnya lampu ini sebagai mati sendiri, bukan hanya itu kan digitalisasi. Ini betul-betul yang smart. Nanti contohnya ada di, saya minta dijadikan satu contoh smart apartemen yang kami tinggali di sana. Ditinggal di Jakarta? Di IKN. Oh, ya jadi mudah-mudahan smart and forest ini, dua hal ini merupakan feature daripada diferensiasi IKN ini dibanding tapi kan Jakarta kan gitu. Bukan 1-2 tahun ini baru persiapannya, tapi nanti goalnya itu menjadi smart, misalnya sistem transportasi publiknya. Jadi kalau orang masuk private bikin kampus, kalau kampusnya nggak smart nggak boleh kan, Pak? Ya, mungkin nanti diatur oleh bersama dengan kementerian untuk silabus-silabusnya juga. Harus smart dan berwawasan lingkungan. Ya. Ini yang dua-dua sebetulnya ini adalah masa depan dunia, Pak. Nah, masa depan dunia. SDG ini sebetulnya 2030 dan sebetulnya on the way menuju 2045 ini kan untuk kota, untuk anak-anak muda kita ke depan, bukan untuk generasi kita, tapi untuk generasi anak-anak muda kita. 2030 puncaknya SDG, Pak. 2045 puncaknya Indonesia Emas. Maaf ini kalau buat saya memang harus, apalagi itu 2028, jadi mesti siapin dulu strategi untuk memasarkan ini sampai ke SDG 2030, bahwa ini mensupport SDG 2030. Ayo masuk. Kalau kamu di sini, sudah di sini sebelum 2030, diharapkan pada waktu 2030 your positioning, your brand positioning itu menjadi kuat. Karena 2030 ini seolah-olah menjadi tengah-tengahnya sebelum 2045. Kami juga dibantu oleh development partner kayak IDB untuk menyiapkan itu SDG itu. Dibantu oleh ADB, ya. Asian Development Bank Manila itu. Untuk menyiapkan pembangunan IKN ini sesuai dengan SDG-nya. Oh, konsep SDG-nya ya. Di IKN. Oh, ADB ya.